Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik Bapak Ibu Guru Honorer seluruh Indonesia, pada kesempatan hari ini nanti menjelang pelaksanaan seleksi tahap 2 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 7 Desember 2021. Perlu saya sampaikan terkait pengumuman dengan nomor 74-B-B-01.00/2021 tentang ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi 2 guru ASN P3K tahun 2021. Kebetulan surat ini sudah dikeluarkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang tentunya harus dipahami oleh teman-teman guru honorer seluruh Indonesia. Dengan menimbang, bisa saya sampaikan, saya bacakan dulu ya. Dengan menimbang yang pertama surat edaran BKN nomor 7787-B-KS.01/SD-E/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal penyampaian jadwal SKD CPNS seleksi kompetensi P3K non-guru tahun 2021 dan rekomendasi Ketua Satgas COVID-19. Yang pertama, kemudian yang kedua surat edaran Menteri Dalam Negeri, sekaligus yang ketiga surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Poin dari surat edaran ini adalah, ini perlu digarisbawahi. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama sudah disampaikan, peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 2 beserta lokasi dan waktu pelaksanaan diumumkan pada tanggal 2 Desember 2021 pada laman guru pppk.kemendikbud.go.id dan atau dapat dilihat pada akun SSCASN masing-masing peserta. Sekaligus yang kedua, peserta yang tidak dapat keterangan lokasi. Nah, ini yang lebih khusus nanti perlu kita bincangkan dan kita diskusikan tentunya. Saya ulangi, yang kedua, peserta yang tidak dapat keterangan lokasi dan waktu seleksi kompetensi tahap 2 dinyatakan belum dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 2 disebabkan tidak terdapat formasi linear dan instansi setempat sesuai dengan kewenangannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, peserta diharapkan mencetak kartu peserta ujian yang disediakan sejak tanggal 2 sampai tanggal 5 Desember 2021 di akun SSCASN masing-masing peserta. Sekaligus pelaksanaan seleksi nomor 4, pelaksanaan seleksi guru P3K wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat. Nah, antara lain ini bisa nanti kita sampaikan, tapi yang terpenting juga adalah bagi peserta itu harus memperhatikan waktu yang sudah disediakan untuk sesi 2 sekaligus sesi 1 tentunya. Nah, ini sesi 1 tidak jauh beda dengan apa yang sudah disampaikan di seleksi tahap 1. Kurang lebih bagi teman-teman yang mendapatkan sesi 1 itu dipersiapkan dan tentunya harus bisa mempersiapkan diri pukul 7.00 sampai pukul 7.15, kurang lebih 15 menit itu mulai peserta hadir, pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan dokumen COVID, sekaligus peserta memasuki ruangan. Dan artinya kalau pelaksanaan itu dimulai pukul 8, paling tidak 1 jam 15 menit lah kita harus mempersiapkan diri, sudah nyampe lokasi. Paling tidak 1,5 jam sebelum pelaksanaan pukul 8 itu kita harus nyampe di lokasi untuk mengikuti serangkaian yang harus dilaksanakan oleh teman-teman. Itu juga untuk yang sesi tahap 2 yang dimulai pukul 13 sampai pukul 16.50. Itu artinya teman-teman pukul 13.00 ini sudah harus nyampe di lokasi, karena nanti pelaksanaannya adalah pukul 14 untuk melaksanakan tes tersebut. Nah, yang paling urgent di sini perlu kita diskusikan untuk sementara karena banyak kejadian di lapangan
taruhlah contoh formasi ada 2, kemudian guru honorernya di lembaga tersebut ada 3. Otomatis yang satu tidak ingin bersaing dengan temannya, mencoba daftar ke lembaga lain. Di tahap 1. Tapi kebetulan saat tahap 1 ini tidak muncul lokasi ataupun jam pelaksanaan seleksinya. Kemudian sekarang mencoba di tahap 2 itu masih tidak muncul. Nah, ini yang perlu kita diskusikan terkait apa yang sudah disampaikan dengan adanya surat edaran ini. Kira-kira teman-teman faktor apa yang perlu kita diskusikan ini, faktor apa kira-kira teman-teman yang menimbulkan tidak munculnya lokasi ataupun jam pelaksanaan. Nah, kalau menurut Pak Dhani gimana ini faktor yang harus kita kupas ini dari BPN ya? Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Untuk ada pertanyaan, kenapa di tes tahap 2 itu saya kok tidak keluar lokasi ujian? Nah, kalau melihat di surat edaran nomor 7464B /GT.0100/2021 itu menyebutkan bahwa peserta yang tidak terdapat keterangan lokasi dan waktu seleksi kompetensi di tahap 2 itu dinyatakan belum dapat mengikuti kompetensi tahap 2 disebabkan tidak terdapat formasi yang linier di instansi setempat sesuai dengan kewenangannya. Artinya apa? Jika di kompetensi tahap 1 formasi di lembaga induknya itu ada formasi tetapi tidak dimasuki oleh guru tersebut, kemudian di formasi tahap 2 di tahap 1 dia itu ke lembaga lain yang di situ ada induknya. Nah, tetapi dia tidak bisa ikut kompetensi tahap 1 sesuai dengan surat edaran yang kemarin keluar. Nah, keluar di surat edaran lagi, dimungkinkan di instansi yang mereka tempati waktu itu, mereka lamar, itu ada guru induknya yang belum lulus di kompetensi tahap 1. Jadi dia tidak bisa mengikuti kompetensi tahap 2. Kemudian untuk linearisasinya, untuk linearisasinya adalah teman-teman yang dari swasta. Teman-teman yang dari swasta itu kan ada PPG yang ijazahnya itu katakanlah PAI, kemudian ada psikologi dan lain sebagainya. Yang PPG-nya PGSD ya. Ya. Jadi tidak bisa karena apa? Tidak linear di dalam formasi tersebut. Atau bisa jadi punya ijazah di formasi tahap 1 ada, tapi di tahap 2 tidak ada, maka dia tidak bisa mengikuti tes di tahap 2. Nah, itu sesuai dengan surat edaran dari Kemenristek Dikti. Nah, kita berdiskusi tentang ini. Gitu, Pak Ketua. Nah, jadi otomatis seperti teman-teman kejadian yang sempat keluar dari induknya sendiri, kemudian sekarang kok tidak nampak di induknya, itu faktornya ya salah satu ini, karena mereka sudah daftar ke lembaga lain, yang kebetulan di sana ada induknya juga. Di tahap 1 kan terkunci. Meskipun di tahap 2 ini masih ada formasi tersisa katakan di sana ya, tapi masih belum muncul ini ya. Nah, jadi dia ini otomatis belum muncul lokasi sekaligus belum muncul tes jam waktu yang ditentukan untuk ikut tes itu. Jadi dengan demikian maka teman-teman ini otomatis tidak bisa mengikuti tes seleksi tahap 2. Nah, kira-kira memungkinkan nggak nanti di tahap 3? Nah, gitu ya. Ya, baik. Kalau di tahap 3, saya rasa teman-teman itu sudah mulai bisa mengikuti semua karena sesuai dengan Permen Pan RB. Kalau tidak salah saya membaca itu di pasal 29. Di pasal 29 di kompetensi 3 itu dinyatakan semua bisa mengikuti kompetensi tahap 3 bahkan lintas provinsi. Artinya formasi-formasi yang kosong itu bisa diisi oleh teman-teman yang hari ini tidak bisa mengikuti tes tahap 2. Perlu digarisbawahi lagi di surat edaran kementerian yang keluar hari ini tanggal 3 Desember 2021, sekali lagi yang disebabkan oleh formasi yang linier di instansi tempat sesuai dengan kewenangannya. Artinya tidak ada formasi di situ yang linier sesuai dengan ijazahnya. Jadi tidak bisa. Baik, sekaligus
kembali kalau kita ngomong dari tahap 2 yang tidak bisa, artinya tidak muncul, otomatis tidak bisa mengikuti seleksi tahap 2. Dan kesempatan tentu di tahap 3 nantinya. Tahap 3 lintas kabupaten, lintas provinsi kan gitu ya. Kita bisa kemana saja intinya, yang penting formasi ada di lembaga yang kita tuju kan gitu. Nah, cuma kita masih perlu menggarisbawahi juga bagi teman-teman, mohon maaf teman-teman yang swasta ini juga banyak bertanya. Selain otomatis teman-teman negeri memang sudah berlomba-lomba, ini teman-teman swasta juga bertanya, saya mau ikut karena tahap 2 kan ada kesempatan bagi teman-teman swasta sekaligus nanti tahap 3. Tetapi mereka baru mau membuat akun di tahap 2. Mereka tidak membuat akun di tahap 1 ya. Otomatis kalau menurut edaran coba sampaikan kembali terkait teman-teman yang swasta baru akan daftar di tahap 2 karena mempersiapkan diri di tahap 2 ataupun siapa tahu kalau tahap 2 tidak bisa mungkin harapannya di tahap 3. Tapi mereka baru mau membuat akun. Nah, ini coba diuraikan juga. Untuk peserta dari swasta yang belum membuat akun untuk tes tahap 2 tidak bisa. Karena sudah tertuang dari Permenpan RB di pasal 3 yang bisa mengikuti kompetensi 1, kompetensi 2 dan kompetensi 3 itu yang membuat akun terakhir pada bulan Juli. Nah, waktu itu yang bisa mengikuti kompetensi 1 bulan Juli di tahap 1 di kompetensi 1, kompetensi 2, kompetensi 3. Karena apa? Sekarang ketika membuat akun itu akun sudah bertuliskan akun sudah terkunci. Artinya akun sudah tertutup, tidak bisa membuat akun lagi. Ya, kurang lebih sebetulnya teman-teman Bapak Ibu guru honorer seluruh Indonesia. Jadi kita menekankan di tahap 2 ini persiapan untuk teman-teman mengikuti seleksi nanti dimulai tanggal 7. Tentunya kemarin memang sebelum pelaksanaan tahap 1 itu ada permintaan reset ya. Artinya supaya diharapkan teman-teman itu bisa kembali ke lembaga masing-masing. Tapi kalau masih ada yang daftar ngambil di formasi lembaga lain artinya non-induk, itu otomatis kalau memang tidak muncul di tahap 2 ini sampai hari ini, maka harus bersabar ya, kita tunggu tahap 3. Tetapi tahap 3 itu akan dilaksanakan kapan? Kan gitu ya, akan dilaksanakan kapan? Sedangkan tahun 2021 sekarang sudah masuk bulan Desember. Otomatis sepertinya tidak memungkinkan di tahun 2021 ini akan ada tahap 3, atau mungkin nanti tahap 3 itu akan dilaksanakan di tahun 2022 dengan regulasi yang berbeda, mungkin ketentuan khusus ya. Kita nunggu kebijakan dari pemerintah tentunya seperti itu. Baik, Dani, sebelum kita tutup mungkin ada penekanan kembali. Baik, saya silakan. Sekali lagi penekanannya adalah bagi teman-teman yang tidak bisa mengikuti tes tahap 2 ini, coba dicek lagi akunnya, dicek lagi. Satu yang perlu dicek adalah linearisasi ijazahnya. Yang kedua adalah instansi yang dia tuju. Itu yang harus dicek. Sekali lagi, cek kembali ijazah dan instansi yang dituju. Semangat untuk teman-teman yang ikut tes tahap 2. Semoga kita sukses semuanya, lulus semua dan menjadi guru pahlawan tanpa tanda jasa. Baik, guru pahlawan tanpa tanda jasa. Itu memang sudah kita laksanakan bertahun-tahun, belasan bahkan puluhan tahun tentunya. Dan semoga harapan kita dan harapan kami tentunya para pengurus dari guru honorer ini, semoga teman-teman nanti bisa maksimal di tahap 2 yang bisa memenuhi persyaratan untuk bisa ikut di tahap 2. Semoga kiranya diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan bisa lulus serta lolos untuk bisa dinyatakan lolos masuk dalam kategori ASN P3K tahun 2021. Tentunya ini harapan besar bagi Bapak Ibu guru honorer seluruh Indonesia. Baik, Bapak Ibu, untuk sementara hari ini kita sedikit mengupas terkait surat edaran yang kebetulan dikeluarkan pada tanggal 3 Desember kemarin, pengumuman tentang ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi 2 guru ASN P3K tahun 2021. Sekali lagi selamat berjuang di tahap 2, semoga sukses. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih.